Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satrio Abimanyu, NIM C1B020168 dari ruang R004 Manajemen 2020. Saya akan mempresentasikan hasil PPT saya yang berjudul Penyelesaian Siklus Akuntansi. Siklus akuntansi. Dalam kegiatan ekonomi, selama ini sering kita dengar siklus akuntansi perusahaan. Yang dimaksud dengan siklus akuntansi perusahaan adalah proses membuat laporan keuangan perusahaan untuk suatu periode waktu tertentu. Pada umumnya, siklus akuntansi selalu dimulai dari transaksi sampai pada pembuatan laporan keuangan perusahaan yang dilanjutkan dengan adanya saldo yang ditutup dengan jurnal penutup atau sampai pada jurnal pembalik. Tata caranya yang pertama ada analisa bukti transaksi, yang kedua jurnal umum, yang ketiga pempostingan buku besar, yang keempat neraca saldo, yang kelima jurnal penyesuaian, yang keenam neraca saldo, yang ketujuh laba rugi, kedelapan neraca, yang kesembilan laporan keuangan, yang kesepuluh jurnal penutup, yang kesebelas neraca penutup, yang kedua belas jurnal kembali. Siklus akuntansi. Ada transaksi, dokumen sumber data, analisis transaksi dan jurnal, posting ke buku besar, neraca saldo sebelum penyesuaian, jurnal penyesuaian atau updating, dan posting ke buku besar. Neraca saldo setelah penyesuaian, laporan keuangan atau laba rugi perubahan modal, neraca, jurnal penutup dan posting ke buku besar, neraca saldo setelah penutupan, dan yang terakhir ada jurnal kembali. Penggunaan neraca lajur atau worksheet untuk laporan keuangan. Kertas kerja atau worksheet berupa neraca lajur untuk mengumpulkan dan meringkas data. Kertas kerja berbentuk multikolom yang memuat yang pertama kolom neraca saldo sebelum penyesuaian, yang kedua kolom penyesuaian, yang ketiga kolom neraca saldo setelah penyesuaian, yang keempat kolom laba rugi, yang kelima kolom neraca. Contoh format worksheet bisa Anda lihat di layar. Fungsi kertas kerja atau worksheet sebagai alat bantu untuk mempermudah proses penyusunan laporan keuangan yang dilakukan secara manual. Worksheet tidak diperlukan ketika perusahaan sudah memiliki sistem komputerisasi akuntansi yang baik. Kertas kerja merupakan catatan akuntansi yang sifatnya tidak permanen. Tahapan dalam menyiapkan kertas kerja. Yang pertama, menyiapkan neraca saldo sebelum penyesuaian. Selanjutnya, memasukkan data jurnal penyesuaian yang ada dalam kertas kerja. Yang ketiga, memasukkan saldo yang telah disesuaikan ke dalam kolom neraca saldo setelah penyesuaian yang ada dalam kertas kerja. Yang keempat, memindahkan tiap saldo masing-masing akun yang ada dalam kolom neraca setelah penyesuaian ke dalam kolom laporan keuangan, yaitu kolom laba rugi dan kolom neraca. Dan yang terakhir, untuk masing-masing kolom atau laba rugi dan neraca, hitunglah total saldo debit dan total saldo kredit. Selisih debit kredit dalam laba rugi harus sama dengan selisih debit kredit dalam neraca. Ilustrasi problem. Sanjaya Photographic Studio adalah perusahaan jasa yang bergerak dalam bidang fotografi. Penutupan buku perusahaan dilakukan setiap tanggal 31 Desember. Perkiraan-perkiraan dalam buku besar atau ledger perusahaan pada tanggal 30 November 2014 menunjukkan saldo berikut. Bisa Anda lihat di layar. Selanjutnya,
Transaksi-transaksi selama bulan Desember 2014 yang belum dicatat atau dibukukan oleh perusahaan adalah sebagai berikut. 1 Desember, dibeli sebuah motor dari PT Indah Jaya senilai 36 juta secara tunai. Sedangkan pembelian peralatan kantor berupa meja dan lemari dari PT Mebel Makmur senilai 12 juta, baru dibayar 8 juta. Sisanya akan dilunasi beberapa hari kemudian. 4 Desember, diterima tunai 15 juta sebagai pembayaran paket foto prewedding. 4 Desember, membayar biaya iklan pada tabloid Wedding Day untuk 6 kali pemasangan sebesar 5.400.000. Pemasangan iklan dilakukan setiap tanggal 4 yang terhitung mulai hari ini. 8 Desember, dibeli tunai perlengkapan kantor seharga 2 juta rupiah. 10 Desember, diterima pelunasan dari pelanggan sebesar 25 juta rupiah. 12 Desember, membayar beban pemeliharaan kendaraan operasional perusahaan sebesar 5.100.000. 13 Desember, diterima pendapatan hasil pemotretan untuk iklan kosmetik ternama sebesar 5.500.000. 14 Desember, dibayar upah tenaga honorer sebesar 6.500.000 rupiah. 15 Desember, dibeli perlengkapan kantor secara kredit 1.850.000 rupiah. 17 Desember, diambil uang tunai dari kas perusahaan sebesar 8.250.000 rupiah untuk keperluan pribadi Tuan Sanjaya. 20 Desember, membayar rekening listrik, air, dan telepon untuk bulan ini sebesar 950.000. 22 Desember, pendapatan hasil pemotretan di luar kota selama 5 hari sebesar 25 juta. Diterima tunai sebesar 17.500.000 dan sisanya akan ditagih di kemudian hari. 24 Desember, dibayar upah karyawan harian, gaji bulanan dan tunjangan akhir tahun sebesar 18.300.000. 28 Desember, membayar hutang usaha kepada pemasok peralatan fotografi sebesar 19 juta rupiah. 29 Desember, melunasi hutang atas transaksi tanggal 15 Desember 2014. 31 Desember, dibayar uang parkir, kebersihan, keamanan, sumbangan, dan lain-lain sebesar 1.700.000. Catatlah transaksi tersebut ke dalam jurnal. Lakukan posting ke buku besar. Susunlah neraca saldo percobaan atau trial balance. Buatlah ayat jurnal penyesuaian berdasarkan data tambahan yang diperoleh pada tanggal 31 Desember 2014 untuk penyesuaian. Siapkan kertas kerja 10 kolom atau worksheet. Susunlah laporan keuangan yang terdiri dari neraca, laporan laba rugi, dan laporan perubahan modal. Data tambahan untuk penyesuaian berikut ini. Nilai perlengkapan kantor yang masih tersedia di akhir tahun 31 Desember 2014 sebesar 2.150.000. Asuransi dibayar di muka merupakan pembayaran premi asuransi untuk jangka waktu 6 bulan yang terhitung 1 September 2014. Penyusutan tahunan aset tetap ditentukan sebesar 20% dari harga perolehannya, termasuk peralatan kantor dan kendaraan yang dibeli tanggal 1 Desember 2014. Belum dilakukan penyusutan. Bunga atas pinjaman bank selama 30 hari belum dibayar. Tingkat bunga pinjaman sebesar 18% per tahun, atau 1 tahun sama dengan 365 hari. Upah karyawan harian dibayar seminggu sekali pada setiap hari Sabtu sore untuk 6 hari kerja, Senin sampai dengan Sabtu, sebesar 2.400.000. Tanggal 31 Desember 2014 jatuh pada hari Kamis. Jurnal penutup. Langkah-langkah yang diperlukan dalam menyusun jurnal penutup adalah: yang pertama, menutup semua akun pendapatan; yang kedua, menutup semua akun beban; yang ketiga, menutup akun ikhtisar laba rugi; yang keempat, menutup akun prive atau drawing. Jurnal penutup. Ayat jurnal penutupan dilakukan setiap akhir tahun tutup buku. Yang ditutup adalah akun-akun yang merupakan komponen laporan laba rugi. Coba lihat semua akun yang ada di kolom laba rugi dalam neraca lajur 10 kolom. Karena akun yang akan ditutup harus bersaldo 0 pada akhirnya,
maka akun yang bersaldo normal di kredit harus didebitkan. Dan juga sebaliknya, akun yang bersaldo normal di debit harus dikreditkan. Ketika melakukan ayat jurnal penutupan, kita membutuhkan akun sementara, yaitu ikhtisar laba rugi atau income summary, yang pada akhirnya secara otomatis akan tertutup pula, sehingga akun ikhtisar laba rugi pun akan hilang, dalam arti sudah ditutup. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.